di sini akan menjelaskan pencegahan itu adalah tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya suatu cedera atau luka karena kecelakaan misal, dan perawatan itu adalah tindakan yang dilakukan setelah mendapatkan cedera untuk merawat suatu cedera tersebut. Nah, cedera adalah kerusakan yang terjadi pada tubuh karena kecelakaan atau terdapat luka yang ada pada tubuh. Nah, yang pertama itu pencegahan cedera olahraga. Nah, pencegahan cedera olahraga itu dapat dilakukan dengan cara pemanasan. Nah, biasanya kalian kalau dipraktekkan ada pemanasan. Nah, pemanasan itu tidak boleh dianggap sepele karena pemanasan itu bisa meminimalisir terjadinya risiko cedera. Karena ketika kalian mempersiapkan diri, bahkan mempersiapkan diri untuk melakukan suatu gerakan yang mungkin sulit diterima oleh tubuh itu dapat meminimalisir terjadinya cedera. Nah, yang selanjutnya itu pendinginan setelah kalian melakukan aktivitas praktik, ada kalian lakukan itu semisal pendinginan. Lakukan pendinginan yang betul-betul memang kalian lakukan, jangan asal-asalan. Oke? Nah, yang selanjutnya itu porsikan diri. Pada saat kalian praktik jangan kayak latihan main-main. Sesuaikan dengan tenaga kekuatan yang ada pada diri sendiri. Nah, yang kedua itu perawatan cedera. Nah, perawatan cedera itu kalian bisa menggunakan metode RICE. Nah, di sini kalau sudah tulis ya tentang RICE. RICE R-nya itu RICE adalah singkatan. Yang dimana R-nya itu rest, artinya istirahat. Nah, maksudnya istirahat itu kalian istirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera, semisal kaki atau terkilir atau tangan yang terkilir. Nah, yang kedua yang kalian lakukan itu adalah ice. Di sini I-nya ada berarti ice, artinya kalian itu kompres dengan menggunakan es batu. Dengan es batunya itu kalian kasih masuk di dalam kain, lalu kompres bagian yang mengalami pembengkakan atau mengalami cedera, misal terkilir itu di tangan kah atau tadi di kaki, kalian kompres menggunakan air dingin supaya aliran darah yang mengalir di bagian yang muka itu bisa lancar. Gitu. Oke, yang selanjutnya itu C-nya adalah compression. Compression itu artinya kalian harus balut lukanya dengan kain kasak atau misal apa yang bisa menutupi luka yang ada cedera yang kalian alami. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu E atau kepanjangannya elevation. Elevation itu adalah kalau kalian mengalami ada cedera nyata di bagian kaki, nah itu cederanya itu ditinggikan. Itu cederanya di bagian atas supaya aliran darahnya turun, itu jantung ada di bawah. Semisal biasa kalian lihat itu orang pemain bola, ada biasanya dia engkel bagian kaki. Mereka kan dia ditidurkan, lalu ditekan kakinya turun kan? Ditekan kakinya turun itu supaya aliran darahnya turun dan tidak meminimalisir resikonya supaya tidak terlalu membengkakkan. Nah, biasanya juga itu kalian lihat pemain bola itu pergi ke pinggir untuk kompres lututnya atau betisnya yang sudah di sliding kah sama lawan. Biasanya mereka kan tahu kan es biasanya dibawakan es kan, dilapisi plastik karet biasanya atau kain untuk dikompres selama 15 menit ke 5 menit. Yang penting agak-agak mendingan lah biar rasa tidak tertarik ini dia dan tidak merasakan terlalu sakit. Itu kenapa mereka gunakan es, supaya itu bagian yang sakit itu tidak kayak meradang sakit ya, atau kayak tidak terlalu sakit dia rasa. Ada dingin-dinginnya, masuk esnya itu kan dingin. Jadi pada saat diletakkan di luka itu lukanya bukan luka si cederanya itu kan minimal mengurangi rasa sakit lah dalam pertandingan gitu. Oke, selanjutnya setelah perawatan cedera di sini, kita lanjut di apa sih itu P3K?
P3K itu kan P-nya pertolongan pertama. P3 itu adalah pertolongan pertama pada saat kecelakaan. Nah, maksudnya itu pertolongan pertama itu kita pada saat terjadi luka atau entah cedera, semisal kita misalkan saja luka, kalian jatuh tergores, kalian kan pasti yang pihak OKS bilang ambil P3K. Nah, P3K itu untuk pertolongan pertamanya. Nah, caranya itu yang pertama kalian itu bersihkan dulu luka bagian lukanya, karena ketika ada debu yang masuk di luka itu akan mudah terinfeksi oleh kuman-kuman. Karena kan kuman juga ada di debu, di segala macam yang ada di udara kan biasanya ada juga kan adanya virus-virus apakah begitu. Nah, yang pertama kalian lakukan itu bersihkan lukanya, entah itu dengan air yang mengalir ataukah dengan air panas, air hangat, gitu kan. Hangat juga bisa untuk membersihkan luka. Kalau tidak, biasanya kalian itu kalau pergi di UKS kalau ada infus juga bisa untuk membersihkan luka. Nah, yang cara yang kedua selanjutnya itu kalian taruhkan betadin. Kalau semisal itu lukanya itu goresan, kalian tekan kalian taruhkan betadinnya di atas. Nah, pada saat kalian setelah kalian sterilkan, setelah kalian membersihkan luka, kalian taruhkan ambil kapas, lalu taruhkan betadin di atas kapas, lalu di tempat yang luka. Nah, biasanya memang itu ada rasa-rasa perutnya, tapi kalian harus tahan karena ketika betadin ini untuk melindungi luka kalian dan menjaga agar luka kalian itu tidak terkontaminasi oleh debu apa itu segala macam. Dan jangan dibalut. Kalau luka goresan yang ada di kulit atas ini tidak usah dibalut, karena supaya itu cepat kering. Karena kalau kalian balut, lukanya lembab, nanti tidak cepat kering, tidak cepat sembuh begitu. Tapi kalau bagian kayak ada tergores, misal tergores bisa di bagian sini, tergores bisa dibalut. Kayak tergores biasa juga tergores pisau biasanya kan, pisau kalian gores biasanya itu di bagian telapak tangan itu kalian bisa dilakukan bahkan. Yang kedua itu setelah kalian biasanya kan kalau luka biasanya yang berdarah itu plaster pakai kain kasa juga. Nah, kalau lukanya itu kayak luka habis jahitan biasanya itu kan harus tidak boleh kayak kena dengan debu, dia terlalu sensitif kalau kena debu yang luka jahitan. Jadi itu kenapa luka jahitan itu harus diperban, karena supaya debu dan debu yang akan masuk di luka itu tidak terinfeksi, karena kan kalau dijahit itu mudah terinfeksi kan. Nah, jadi itu digunakan kain kasa yang bentuknya seperti jarum kecil ya. Kain kasanya itu ya seperti itu, bisa dilihat contohnya. Nah, saya akan bawa itu contohnya seperti ini kain kasanya. Ini dapat dilihat yang sebelah sini itu ya. Nah, kalian pada saat untuk membulukannya itu kan tadi sudah cuci dengan bersih lukanya, habis itu taruhkan betadin. Nah, setelah itu kalian balut dengan luka kain kasanya biasanya bentuk begini, balut tergantung dengan lukanya. Kalau lukanya menggaris ke bawah, kalian taruh saja begini, lalu gunakan plasternya tadi panjang pinggir sini supaya tertutup, tidak ada debu yang masuk, supaya cepat pemulihan cederanya atau lukanya kan? Oke? Sudah mengerti? Nah. Oke. Apa lagi ya? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai cara penanganan luka pada tubuh. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan mengenai cara menangani cedera. Oke, itulah tadi mengenai materi pencegahan dan perawatan cedera olahraga. Nah, sampai di sini kalian ada yang ingin ditanyakan atau pernah kalian mengalami luka?
kakak saja, nanti kakak yang obati, atau kalau nanti kalian konsultasi sama kakak kalau ada sakit-sakit, jangan sampai kakak bisa tahu apa yang harus dilakukan. Nah, oke, lebih dari kalian yang mau dilakukan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.